Pernah kepikiran nggak sih batu bara yang sering kita dengar itu asalnya dari mana? Hari ini kita bakal bongkar kisah geologisnya yang wah luar biasa. Ini adalah perjalanan yang mulainya dari hutan-hutan purbakala. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan utamanya tuh ini. Gimana ceritanya hutan yang tadinya hidup, rimbun banget, penuh kehidupan, bisa berubah jadi batu hitam yang kita pakai buat bahan bakar? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Ini tuh sebuah perjalanan panjang, jutaan tahun lamanya, yang terjadi jauh di dalam perut bumi, di bawah tekanan dan panas yang dahsyat banget. Oke, kita mulai bagian pertama. Kita coba pahami dulu hubungan paling dasar antara dunia tumbuhan dan batu bara. Yep, bener banget. Anda nggak salah dengar. Batu bara itu ya pada dasarnya fosil tumbuhan. Jadi setiap bongkahan batu bara yang kita lihat itu sebenarnya sisa-sisa hutan purba yang hidup berjuta-juta tahun lalu. Keren kan? Nah, sekarang yuk kita lihat lebih dekat lagi. Lingkungan seperti apa sih tempat transformasi luar biasa ini berawal? Jadi begini, prosesnya itu dimulai di rawa-rawa purba. Tumbuhan yang mati kan jatuh tuh, terus tenggelam, dan ketimbun lumpur sama air. Nah, kuncinya itu di sini. Lingkungan tempat dia terkubur itu jadi anaerobik, artinya bebas oksigen. Tanpa oksigen, bakteri sama jamur nggak bisa melakukan proses pembusukan seperti biasanya. Jadi, nggak membusuk sempurna. Hasilnya apa? Terbentuklah yang namanya gambut, atau kalau bahasa Inggrisnya itu peat. Coba dianggap gambut ini kayak bahan mentahnya gitu, bentuk paling dasarnya batu bara. Nah, inilah tahap paling awal dari perjalanannya yang masih panjang banget. Oke, setelah gambutnya terbentuk, dia masuk ke fase berikutnya. Dia kayak kejebak di dalam, ya bisa kita sebut panci presto geologisnya bumi. Proses ini ada nama ilmiahnya loh, kualifikasi. Nah, ini inti dari geologi batu bara. Jadi, selama jutaan tahun, lapisan-lapisan sedimen itu numpuk terus di atas gambut. Akibatnya, tekanan dan suhunya naik drastis. Karena tekanan dan panas yang makin tinggi inilah, gambut pelan-pelan berubah lewat beberapa tingkatan. Mulai dari gambut, terus dia jadi lignit, lanjut ke subbituminus, bituminus, dan akhirnya puncaknya jadi antrasit, yang kualitasnya paling top. Nah ini nih poin pentingnya, makin tinggi peringkatnya, kandungan karbonnya itu makin padat, sementara kandungan airnya makin sedikit. Artinya, nilai energinya makin tinggi. Makanya, antrasit yang karbonnya paling tinggi dan airnya paling rendah jadi jenis batu bara yang paling efisien dan paling panas kalau dibakar. Sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya wow banget dari penjelasan ini. Kita bakal lihat skala dan ya sisi puitisnya dari proses ini. Coba bayangin ya, butuh tumpukan materi tumbuhan purba setebal 10-15 meter yang terkompresi. Hanya untuk menghasilkan 1 meter lapisan batu bara. Kebayang nggak sih sepadat apa kompresi yang terjadi di dalam perut bumi itu? Luar biasa. Ini membawa kita ke sebuah ide yang keren banget. Kalau dipikir-pikir, batu bara itu sebenarnya adalah sinar matahari dari zaman purba yang tersimpan di dalam bumi. Loh, kok bisa? Gini, lewat proses fotosintesis, kan tumbuh-tumbuhan purba itu menangkap energi matahari, mengubahnya jadi energi kimia. Nah, pas mereka mati dan terkubur, energi itu ikut terjebak di dalamnya. Jadi pas kita bakar batu bara hari ini, kita itu sebenarnya lagi melepaskan energi matahari yang udah tersimpan jutaan tahun lamanya. Oke, terus kenapa cerita geologis dari masa lalu ini penting buat kita sekarang? Oh, jelas penting, karena ini relevan banget sama dunia modern. Coba kita ingat lagi, batu bara itu kan terbentuknya di lingkungan geologis yang spesifik banget jutaan tahun lalu. Utamanya ya di tempat-tempat kayak rawa-rawa, delta sungai, dan cekungan sedimen di daerah tropis zaman dulu. Nah, sekarang kita sambungin ke zaman sekarang. Negara-negara yang jadi produsen batu bara terbesar saat ini, kayak Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan pastinya Indonesia, itu adalah negara-negara yang wilayahnya dulunya merupakan lokasi rawa-rawa prasejarah yang luas banget. Jadi geografi modern kita itu ternyata ditentukan oleh geologi purba. Jadi, paham soal proses ini tuh bukan sekedar pengetahuan akademis saja ya. Ini penting banget buat industri energi, misalnya untuk nemuin cadangan baru, menilai kualitas batu baranya, dan ngerencanain cara nambangnya. Dan bukan cuma itu, buat para ilmuwan, lapisan batu bara itu udah kayak jendela waktu buat ngintip lingkungan dan iklim bumi di masa lalu. Nah, ini membawa kita ke akhir dari penelusuran kita kali ini. Saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu proses yang luar biasa ini, menurut Anda, dari sisi geologi,
cerita mana sih yang lebih menarik? Proses terbentuknya minyak bumi atau batu bara? Coba dipikirin ya. Sampai ketemu lagi.